Shalom, selamat berjumpa lagi Bapak Ibu di dalam Renungan Harian GKI Sangkera Solo. Saya berharap pada saat ini kita semua diberikan kesehatan, kekuatan selalu oleh Tuhan Yesus, supaya kita tetap berkarya dan bisa menikmati kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk memulai Renungan Harian pada saat ini, kita akan memulainya di dalam berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih jika sampai saat ini Tuhan mengizinkan kami untuk saling belajar tentang keindahan kuasa-Mu, tentang karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan sekali lagi kami ingin lebih lagi mengenal akan Engkau supaya kami bisa tetap menjadi murid-murid-Mu yang taat dan setia di dalam panggilan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, saya akan memulai renungan pada hari ini dengan sebuah kisah yang sangat luar biasa. Kisahnya ini terjadi pada tahun 1815. Ada seorang ahli di dalam strategi yang terkenal sekali pada saat itu bernama Napoleon Bonaparte. Kita semua pasti akan tahu saat mendengar kata Napoleon Bonaparte. Sejarah mencatat bahwa Napoleon adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Dan dia mempunyai visi yang kuat untuk menguasai dunia ini. Terutama untuk menguasai Eropa. Dan pada tahun 1815 itu, Napoleon tinggal satu langkah lagi dia. Dia mengerahkan pasukannya yang berjumlah 72.000 orang untuk melawan tentara-tentara Eropa yang gabungan Inggris, Rusia, dan lainnya, sejumlah 68.000 orang. Jadi apa yang diperhitungkan oleh Napoleon Bonaparte itu seharusnya dia bisa menang bersama dengan pasukannya itu. Dan dia mencari di musim panas pada tahun 1815. Kenapa kok musim panas? Supaya pasukannya itu tidak mengalami kelelahan yang hebat. Karena sudah pasti menang gitu. Hitung-hitungannya udah pasti menang. Dengan pede dia mulai menyerang, mempersiapkan semuanya dengan baik. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu, sejarah mencatat bahwa di dalam perang Waterloo itu Napoleon mengalami kekalahan yang luar biasa. Apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi visinya, apa yang menjadi rencananya itu semuanya hancur. Dia kalah. Karena ada faktor X. Faktor X-nya itu apa? Karena pada saat itu ternyata Gunung Tambora yang berada di Nusa Tenggara meletus gunungnya. Sehingga meletusnya gunung itu mengakibatkan masa-masa 3 tahun, seluruh dunia di dalam 3 tahun itu mengalami masa hujan. Semuanya basah, nggak ada tuh yang namanya musim panas selama 3 tahun. Dan dunia mengalami yang namanya pendinginan global pada tahun itu, selama 3 tahun. Dan itu di luar perencanaannya Napoleon. Dia nggak tahu itu. Dia nggak tahu apa yang terjadi. Waktu mereka mau menyerang, hujan itu tidak berhenti, tanahnya menjadi becek. Pasukannya pergerakannya menjadi lebih lambat Bapak Ibu. Sehingga akhirnya di dalam perang Waterloo itu tentara Prusia datang dengan 30.000 kekuatan. Sehingga totalnya akhirnya Napoleon dan pasukannya menjadi kalah. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita seringkali faktor X itu menjumpai kita. Teman saya juga sudah mempersiapkan untuk kuliah anaknya di luar negeri. Ternyata pandemi datang menyerang, akhirnya harus mundur. Mungkin selama ini kita merasakan hal yang sama. Kita sudah merencanakan kehidupan kita dengan baik, bisnis yang kita buat planning dengan baik. Tetapi selalu ada faktor X yang datang. Tapi ketahuilah Bapak Ibu bahwa faktor X itu adalah bukan penghalang kita untuk tumbuh. Faktor X itu mengingatkan kembali bahwa kita hanyalah manusia. Kita memerlukan Tuhan.
Dan di saat kita percaya bahwa iman kita yang akan menguatkan kita, yang akan menancapkan seperti jangkar dan tidak menghanyutkan kita ke dalam gelombang kegagalan, itu lebih penting. Bahwa di saat kita merencanakan kehidupan kita ke depannya bersama dengan Tuhan, itu jauh lebih penting Bapak Ibu. Karena faktor X akan selalu ada, akan selalu kita temui di dalam kehidupan kita. Seberapa jagonya kita, seberapa hebatnya kita di dalam merencanakan kehidupan ini. Tetapi di dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di dalam Tuhan, hari depan kita akan penuh dengan harapan. Apapun yang terjadi, apapun situasi yang menghalangi rencana kita, waktu kita meletakkannya di dalam kaki Tuhan Yesus, kita akan selalu memiliki harapan. Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Gak usah takut. Resesi dikatakan orang ada di depan kita. Dan kita gak tahu bagaimana caranya resesi itu menyerang kita. Mungkin kita gak tahu. Mau buat planning seperti apa kita juga bingung. Gak tahu harus berbuat apa. Tetapi faktor X yang mungkin dari Tuhan itu akan datang mengambil kehidupan kita, memberikan kita damai sejahtera, dan memberikan kita pengharapan untuk terus bersandar di dalam kehidupan Tuhan. Demikian renungan pada saat ini. Kiranya renungan harian pada saat ini menguatkan kita kembali untuk terus berada di dalam langkah bersama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat renungan pada saat ini yang boleh kami dengarkan. Kiranya Tuhan renungan ini bisa menguatkan kami untuk terus memiliki pengharapan akan Engkau dan terus berjuang di dalam iman kami sampai kami menemukan Tuhan karya-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami serahkan kehidupan keluarga kami ke dalam tangan-Mu, dan setiap pekerjaan yang kami lakukan Tuhan, kiranya Kau sendiri yang membuat semuanya menjadi berhasil Tuhan. Dan biarlah semuanya itu kami serahkan di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menciptakan kehidupan kami, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua.